Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena hari ini kita berjumpa kembali setelah kemarin kalian liburan ya 2 hari. Sebelum kita lanjut, mari kita awali dulu dengan berdoa dulu. Silakan dimulai doa. Bersiap. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Materi kita hari ini masih ingat apa kemarin saya sampaikan terakhir di pertemuan terakhir hari ini tentang elektroskop. Ya, masih berkaitan dengan materi listrik statis. Nah, untuk topik hari ini nanti kita adalah elektroskop. Sudah dibaca ya apa itu elektroskop? Oke. Sebelum kita lanjut, Ustaz absen dulu ya. Ini yang tidak masuk berapa orang? 7. Masya Allah 7. Baik, nanti langsung di-stopkan aja namanya ya, yang tidak masuk siapa hari ini. Mengawali seperti biasa, kita mulai dengan persepsi ataupun pelajaran pengetahuan awal. Nah, ini gambar yang satu kemarin sudah kalian lihat di pertemuan sebelumnya. Kemudian ditambah lagi itu ada gambar apa itu? Gambar CPU. Ya, CPU. Kalian pernah nggak ketika misalnya di lab itu kesenggol CPU kemudian rasanya kayak kesengat kayak kesetrum gitu? Ya, itu kira-kira kenapa? Karena ada listrik, ya benar, karena ada listrik. Listrik apa dulu? Listrik statis. Oke, jadi ini kalian pernah mengalami dan ini masih ada kaitannya dengan listrik statis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga mengawali juga pembelajaran kita hari ini dengan orientasi masalah. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik masalah yang ada di video ini. Kemudian nanti kalian Ustaz minta untuk membuat rumusan masalah. Masih ingat rumusan masalah itu gimana? Berupa pertanyaan. Oke, silakan disimak. Ini sebuah kereta hebat terjadi di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan menghanguskan 3 bangunan pabrik dan 3 lanjut. Kobaran api yang disertai asap hitam membumbung tinggi sejak Jumat dini hari baru bisa dipadamkan hampir 5 jam kemudian. Tiga bangunan pabrik dan gudang di Jalan Tekno Raya Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik pada bangunan gudang penyimpanan bahan kimia milik PT Eon Chemicals Putra. Percikan api yang menyambar ke bahan kimia membuat ledakan besar disertai kobaran api sehingga merambat 2 bangunan pabrik lakban dan pembuatan conveyor. Ya, cukup. Nah, sudah cukup jelas ya. Oke, silakan buat rumusan masalah berdasarkan masalah yang ada di tayangan yang video Ustaz tampilkan itu. Silakan. Sudah? Oke. Sebelum Ustaz tunjuk, harusnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Siapa yang mau silakan angkat tangan. Ya, oke. Ya, masuk kelas dulu deh. Berapa kerugian dihasilkan kebakaran tersebut? Berapa kerugian yang dihasilkan karena kebakaran tersebut? Bagus. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Mantap. Memang mesin statis itu ternyata juga disinyalir menjadi pemicu, ya, pemicu kebakaran. Dan kalau di pertemuan yang lalu kebakarannya itu pada truk, ya kan, truk tangki. Nah, kalau yang ini gambarnya juga ada tankingnya juga, tapi di industri ya, sama seperti di video tadi.
Oke, untuk orientasi masalah hari ini kira-kira ya ini adalah penyebab kebakarannya. Nah, nanti kita cari tahu apakah memang betul karena itu. Nah, kemudian, sebelum kita lanjutkan, bisa sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menganalisis fungsi dan prinsip kinerja elektroskop. Kemudian yang kedua, melalui percobaan, kalian juga nanti diminta untuk merancang dan membuat mandiri. Jadi kalian membuat sendiri elektroskop menggunakan bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penilaiannya ada 3 seperti biasa, ada penilaian sikap, penilaian produk, dan penilaian pengetahuan. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Nah, ini tahu nggak ini alatnya apa ini? Ini elektroskop, tapi ini elektroskop pabrikan ya. Elektroskop pabrikan. Nanti kalian membuat yang versi kalian, versi sederhananya, tetapi secara prinsip kerjanya sama. Nah, sama. Oke. Nah, kemudian, berarti kan kita berawal dari pertanyaan ini, bagaimana cara membuat elektroskop? Ada yang sudah tahu? Sekarang seperti biasa, buat kelompok dengan anggota satu kelompok, jumlahnya 4 siswa. Silakan. Nah, kemudian kita lakukan dulu kelompok 1 yang mana, kelompok 2 mana tidak. Kelompok 1 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kita bagikan dulu lembar peserta didik. Ya, silahkan nanti dibagi juga dalam satu kelompok itu. Ditentukan siapa yang nanti akan menjadi sekretarisnya, kemudian siapa nanti yang akan banyak melakukan percobaan dibagi ya. Durasi ataupun waktu yang kita sepakati untuk menyelesaikan proyek itu 60 menit ya. 60 menit silahkan diatur ya, dibagi dalam 60 menit itu cukup untuk merancang percobaan, melakukan pembuatan elektroskop, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, membuat kesimpulan ya, sekaligus pengujian. Itu yang masih baru, kalau yang sudah di kita ini dari sini. Jadi ya, karena itu tajam, lembaga apa? Nanti kalau akan balik saya akan terus ya. Kamu kasih itu aja nanti lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami di sini membuat alat elektroskop sederhana. Nah, jadi sebelum benda bermuatan ditetapkan, kedua daun aluminiumnya kita tapak. Nah, setelah benda yang bermuatan didekatkan, maka akan membuka bentuknya. Jadi itu karena ketika sebelumnya kedua daun itu bermuatan netral, jadi bisa menentu. Namun setelah dialiri dengan didekatkan dengan benda bermuatan listrik, elektron dari benda yang bermuatan listrik mengalir menuju ke kedua daun aluminium, sehingga keduanya bermuatan negatif. Nah, karena keduanya bermuatan negatif, sehingga terjadi gaya saling tembak, saling menolak dan membuka. Ya, bagus sekali ya. Beri plus untuk kelompok 1. Dari teman-teman
teman-teman kelompok yang lain ada yang mau dikonfirmasi dengan kelompok satu? Ada hal yang sama atau mungkin berbeda atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Kesimpulan dari KNKT di negara maju seperti Amerika saja, di situ ternyata bahwa sangat kuat terindikasinya bukan karena petir. Awalnya dikira karena sambaran petir, tapi ternyata memang aliran bahan yang mudah terbakar seperti bensin, solar itu ketika dia mengalir melalui pipa atau melalui sebuah tangki itu ternyata kan dia ada gesekan karena ada aliran kan, itu bisa menyebabkan timbulnya letusan atau percikan api, padahal di situ uapnya mudah terbakar. Dan kemudian alat yang kalian buat ini fungsinya adalah sebagai pendeteksi atau detektor. Jadi itu kepakai untuk mendeteksi apakah di suatu tempat itu ada muatan listrik baliknya atau tidak. Ya tentunya alat yang digunakan jauh lebih canggih dan harganya tentu lebih mahal dari yang kita buat. Yang kita buat ini kan versi tapi pada prinsipnya alat itu berfungsi dengan baik prinsipnya. Prinsip utamanya apa? Satu kata. Apa? Mikroskop itu bekerjanya menggunakan apa? Satu kata saja. Apa? Muatan kurang. Masih kurang. Elektron, ya. Muatan elektron, ya. Terus lanjut. Atom. Oh iya itu kembali kemarin. Satu kata. Induksi. Nah, induksi. Jadi elektroskop ini bekerja dengan cara induksi. Induksi ini sangat erat kaitannya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan bagaimana kita berteman atau memilih teman. Pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ini dibahasakan dengan bahasa yang ini. Padahal di sini istilahnya adalah kita itu kalau berteman itu sebaiknya pilih yang baik, pilih yang soleh, pilih yang pintar. Kenapa? Ya supaya menular, solehnya tertular, ya pintarnya menular. Jangan pilih teman yang buruk, jangan pilih teman yang jahat. Kita lanjutkan kegiatan kita untuk hari ini. Nah, kesimpulannya, coba siapa yang mau memberikan kesimpulan kita hari ini? Siapa? Kita sudah membuat yang namanya elektroskop. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui muatan pada komputer. Ya, ini ada pertanyaan yang menurut kalian jawab. Silakan dibuka, ditutup bukunya semuanya, bahan ajarnya ditutup. Ditutup. Nah, silakan dikerjakan 3 pertanyaan ini tanpa buka buku. Ya. Oke, tutup ya, semuanya bawa ke depan. Kita refleksi sedikit. Kalau itu sudah, bagaimana pembelajaran hari ini? Paham? Alhamdulillah. Yang penting kemudian untuk pertemuan berikutnya, topik pembelajaran kita adalah melanjutkan materi masih tentang listrik statis, tapi temanya nanti berkaitan dengan daya kurun. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup kembali dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar mendapatkan berkah dan bernilai berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan pelan-pelan berdoa. Siap. Kita akhiri pelajaran hari ini untuk kegiatan. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai.